Sekarang adalah metodenya. Bapak Ibu bertanya kan? Kalau tadi apa? Jenis-jenis kotoran jiwa, sekarang metodenya. Coba sebutkan jenis-jenis kotoran jiwa. Yang pertama, lupa. Yang kedua, lupa juga. Yang ketiga, lupa lagi. Ya Allah ya Karim. Yang pertama adalah syubhat, hasilnya syahwat. Hasil syubhat dan syahwat adalah syirik, hasad, mencintai amalan bid'ah, kemudian dosa-dosa besar dan cinta dunia. Ya, intinya cinta dunia. Sekarang metodenya, metode penyucian jiwanya bagaimana? Yang pertama, mudah lihat saja kebalikannya, ya kan? Yang pertama, syubhat, obatnya adalah ilmu, duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian syahwat, obatnya amal, pemuda yang bersyahwat, yang bergejolak syahwat kemaluannya. Apa nasihat Rasulullah? Puasa. Puasa itu adalah amal. Jadi kalau pemuda belum nikah, belum mampu menikah secara ekonomi, ya, maka perbanyaklah amal, bukan perbanyak aktivitas. Karena bisa jadi banyak akhwat di tempat antum beraktivitas, ya kan? Katanya ini belum nikah, perbanyaklah aktivitas, main basket. Nanti ada akhwat juga yang suka basket, betul nggak? Nanti ikut komunitas-komunitas, sama di sana pun ada juga. Makanya perbanyak amal. Obat dari syubhat syahwat adalah amal. Obat dari syirik adalah tauhid. Obat dari bid'ah adalah sunnah. Ini kebalikan dari hasad. Obat dari maksiat adalah taubat dan muhasabah, untuk menghasilkan jiwa yang selamat, qalbun salim, ya. Baik. Sekarang metode selanjutnya. Tadi penyakit global pada kolbu manusia yang disepakati semua ulama adalah syubhat dan syahwat. Obatnya adalah ilmu dan amal. Ilmu apa kira-kira? Apakah sains? Apakah fisika? Apakah kimia? Ya. Ilmu yang maksud adalah ilmu tauhid. Alhamdulillah kita ada di Darul Tauhid, ya kan? Kemudian ilmu syariat, ya. Dan yang ketiga ilmu sunnah. Ini gambaran awalnya. Makanya pendidikan anak itu pertama adalah tauhid, ya. Kemudian ilmu syariat dan sunnah, barulah yang lainnya. Makanya di Tajikistan, di negara-negara Timur Tengah, banyak anak 6 tahun hafiz Quran. Masya Allah. Jadi masuk SD sudah hafal Al-Quran, dia akan mudah belajar. Ya, luar biasa kan? Bapak Ibu semuanya, tadi diawali dengan syahadat. Ini rukun iman, ya, rukun iman. Setelah kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita tegakkan sholat, bayar zakat, lakukan puasa di bulan Ramadan, dan haji. Yang belum mampu menabung, meniatkan, ya kan? Maka dengan melakukan ini kita sudah masuk ke dalam, sudah disebut sebagai muslim yang haram darahnya, namun belum iman, ya, belum iman. Bagaimana untuk memunculkan iman, menguatkan cahaya iman tadi untuk agar menyeruak dan menguatkan tubuh untuk taat pada Allah? Maka harus perbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya. Jadi saya sekali lagi gambarannya, tauhid, ya, syariat, sunnah. Paham ya? Tauhid sebagai pondasi akidah, syariat, ya, yang diwajibkan, lalu sunnah. Nanti saya warnain deh, tauhid, ya, syariat, sunnah. Baik. Kemudian perbanyak ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, sedekah, puasa, umrah, taubat, muhasabah, nikah, jihad dan zikir. Ini adalah yang disebut dengan tazkiyatun nufus, hal-hal yang akan menyucikan jiwa. Jelas Bapak dan Ibu semuanya? Saya perjelas lagi. Jadi yang pertama adalah sektor akidah, syariat, ya, dari ikrar syahadat, menunaikan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam, kemudian memperbaiki dan melengkapi sektor-sektor iman yang rusak. Ya, lihat iman ini banyak, ya, tidak hanya iman kepada Allah, namun juga iman kepada qada dan qadar, ya, agar kita mampu bersabar dan lain-lain. Kemudian setelah kita beriman dan istiqomah dalam keimanan, maka akan lahir ihsan.
Ya. Orang Islam, orang yang berislam ini disebut sebagai muslim. Orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang di atasnya adalah muhsinin. Dalam Al-Quran disebut mukhlasin. Orang-orang yang mukhlis ini adalah orang-orang yang tidak bisa disentuh syaitan. Ya. Iblis itu Pak akan menggelincirkan seluruh manusia kecuali orang-orang ikhlas. Begitu dalam Al-Quran. Jadi tahapannya ke sini. Di mana posisi kita saat ini? Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini gambaran berikutnya. Mohon diperhatikan. Jadi pertama sektor akidah, pembersihan dalam akidah kita, kolbu kita dari kotoran-kotorannya. Ya, tadi sudah paham kotorannya. Tujuannya adalah untuk menyalakan kembali cahaya iman di dada kita. Kemudian kenapa cahaya iman itu harus dinyalakan? Agar punya kekuatan untuk menjalankan syariat Islam, kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Kalau kita sudah mampu menjalankan syariat berdasarkan fondasi akidah yang baik, maka selanjutnya kita akan mencari amalan-amalan sunnah. 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah itu sama dengan 1, 2, 3 benteng. Ya. Benteng apa ini? Benteng goib yang akan menghadang syaitan-syaitan yang masuk ke dalam dada manusia. Baik, jangan terbalik. Sunnah dulu, baru sholat, baru akidah. Itu terbalik. Ada orang yang mementingkan yang penting sunnah dulu, yang penting istri 4 dulu, sholat belum, sunnah-sunnah yang kecil belum, ya kan? Ini kan terbalik. Kacau balau nantinya. Akidah belum, akidah aja nggak ngerti. Atau sebaliknya ibu bapak mohon diperhatikan. Lihat ya, akidah, syariat yang diwajibkan, sunnah. Sunnah ini misalkan contoh 2 rakaat fajar, zikir pagi, duha, saum, rawatib, baca Al-Quran, ruqyah. Ya, jadi ruqyah ini ada pada ring ke-3. Ya, ring ke-3. Jadi kalau ibu mengandalkan perlindungan dari Allah dengan ruqyah saja, maka bayangkan apa yang terjadi. Sangat tipis kemungkinannya syaitan terhadang. Maka ini adalah bangunan yang kuat agar syaitan tidak bisa menyentuh, tidak bisa menguasai, apalagi tidak bisa menyentuh apalagi menguasai kita. Baik, lanjutkan. Amal. Ya tadi ya, saya perjelas lagi ini ilmu dan amal. Amal apa yang dimaksud? Pertama, betulkan syahadatnya. Syahadat adalah sumpah, ikrar bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah dan Rasul sebagai tuntunannya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka ikuti sunnahnya, ya kan? Mengikuti sunnah Nabi tidak hanya sholawatan saja, betul? Tidak hanya berjenggot saja, tidak hanya bergamis saja, betul? Tidak hanya mengaku salafiyin saja. Ya, kadang ada orang yang salah mengira dia sudah sunnah karena sholawatan saja. Padahal sholawat hanya salah satu bentuk sunnah. Begitu kan? Begini maksud saya. Ya, demikian. Maka syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini adalah benteng di lingkar kemana? Lingkar ke-2. Setelah tauhid kita terbentuk, tentunya dengan memperdalam tauhid ya Pak ya, dengan mengikuti kajian-kajian tauhid, ya kan, yang membicarakan tentang akidah, tentang keyakinan yang murni. Ini tidak sebentar. Setelah akidah terbentuk, maka lakukanlah salat, realisasikanlah kita sebagai muslim, yaitu dengan salat, zakat, puasa, haji dan syahadat. Lalu berikutnya, lakukanlah amal-amal sunnah. Yang pertama, salat. Lihat, salat kaitannya terhadap penyucian jiwa. Diperhatikan ya. Yang pertama, sholat yang menyucikan jiwa adalah sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena sholat wajib sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak melakukan, Anda akan kena punishment. Begitu Bapak. Ada 10 pintu surga. Salah satunya adalah pintu sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib adalah pintu kepada 10 surga yang itu juga. Ya, baik. Jadi sholat yang maksud adalah sholat sunnah.
Salat kata Rasulullah SAW bagaikan mandi bagi jiwa manusia. Ya, Rasulullah pernah bersabda, bayangkan di hadapan kamu ada satu sungai yang kamu mandi 5 kali setiap hari. Apa yang terjadi? Apa Pak yang terjadi? Bersih. Ya. Bapak mandi di kamarnya dengan shower air hangat 5 kali sehari. Apa yang terjadi? Bersih. Bagaimana kalau mandinya 5 hari sekali? Gimana bau suaminya? Bau istrinya gimana? Bau kusam, kucel, dekil, tidak meyakinkan. Dia sendiri tidak pede, banyak belenggu, banyak daki, ya. Jiwa kita kalau disolatkan setiap hari 5 kali, bagaimana? Sehari semalam Bapak dan Ibu adalah 24 jam. Dalam 24 jam ada tekanan-tekanan, ada deadline, target yang kebanyakan dunia. Dalam 24 jam itu kita breaking dalam 5 kali. Jadi 5 kali sehari kita putuskan tentang dunia dan koneksikan ruh kita kepada Allah selama 5 kali. Apa yang terjadi kira-kira? Komputer Anda sehari semalam di restart sebanyak 5 kali. Ketika hang restart. Ya, refresh. Salat itu merestart, merefresh, sama. Maka akan mendapati jiwa yang kuat. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya, salat itu adalah manifestasi takwa. Manifestasi itu perwujudan. Bapak taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Ini kan yang membedakan muslim satu dengan muslim lain, ada ketakwaan kan? Maksudnya bagaimana? Ketika seruan azan, hayya 'alas shalah. Oh, salat. Ambil wudu, menghadap kiblat, salatlah sebagaimana mestinya sesuai syariatnya. Ruku, sujud dengan tegap, dengan ridho, dengan ikhlas, maka itu yang disebut dengan manifestasi daripada takwa. Tidak sholatnya 3 kali aja, seperti agama anu, ya kan? Seperti aliran anu. Sudah jelas 5 kali, dia 3 kali. Betul nggak Pak? Baik, Bapak dan Ibu semuanya, itu ya. Sholat yang bagaimana? Sholat yang betul-betul untuk Allah. Bukan 99%, 100% untuk Allah. Saat dia sholat, dia putuskan hubungan masalah dunia, dia sambungkan ruhnya kepada Allah. Ini yang akan merecharge. Mengapa namanya? Merecharge itu mengisi kembali kekuatan-kekuatannya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, manifestasi takwa dan mandi bagi jiwa. Studi kasus, contoh kasus dalam ruqyah. Barangkali dari tadi nggak bahas ruqyah ya. Satu contoh. Ada seorang Ustadz Supriyono namanya di Batu Raja, Martapura, Palembang, Sumatera Selatan. Beliau seorang roki yang sudah 12 tahun di bidangnya, Masya Allah, ya, dari zamannya Goib Ruqyah Center. Dia bertemu saya, bercerita, duduk depan-depanan karena beliau mengundang saya ke sana, ya. Dan beliau menceritakan, Ustadz, ada satu pasien yang bandel sekali, kuat sekali jinnya, kata dia. Kuat gimana Ustadz? Ketika saya duduk depan dia itu berkata, pasiennya berkata, Ustadz, kamu yakin ngeruqyah saya hanya sendirian begitu? Kata pasiennya. Kata Ustadz Supri ini, memang kenapa ngeruqyah kamu sendirian? Kamu juga kan sendiri. Ustadz, biasanya yang ruqyah saya itu 7 orang Ustadz. Kenapa 7 orang? Dan yang 7 itu saya banting-banting Ustadz biasanya. Kuat kali ya. Kemudian kata Ustadz Supriyono, astagfirullah, coba istighfar kamu, sholat. Dia suruh sholat pasien ini 2 rakaat. Suruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. Ya. Apa yang terjadi Bapak? Ketika assalamualaikum, dia terjatuh lemas. Dan dia berkata, Ustadz, mana tulang saya? Ustadz, tulang saya hilang semuanya. Jadi dia merasa lemas, tidak punya tulang. Kata Ustadz Supri, itu tulang kamu masih di dalam. Setan dalam diri kamu sudah lemah. Coba saya mau tanya peruqyah, termasuk teman-teman saya, ada nggak sebelum ruqyah sholat dulu? Rasakan sensasinya. Ini ya, studi kasusnya Bapak dan Ibu. Jadi sholat ini berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Dan tazkiyatun nufus ada yang key sukses untuk menuju terapi Al-Quran yang sempurna. Luar biasa ya. Dan ini ada pada ring berapa? Ring 2. Jadi orang yang mau diruqyah tentu dia harus punya keinginan untuk
Ya, selanjutnya sedekah. Dawu mardukum bisedekah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Ibu-ibu siapkan jawaban ya, bukan siapkan sedekah, siapkan jawaban. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu menolak 70 bencana. Ibu sebutkan bencana yang ibu miliki. 1. Apa berjamaah aja? Bohong kalau nggak ada. Sakit yang nggak sembuh-sembuh, bencana, betul. 2. Ditinggal orang tua dan mertuanya jahat, 3 kan? Ayo. 4. Oh, suami selingkuh. 4. 5. Anak durhaka. 6. Tidak punya keturunan. 7. Tidak dapat jodoh. Mudah-mudahan didekatkan. 8. Banyak utang. Utang bertambah semakin banyak, semakin tua semakin banyak. 9. Galau, gelisah. Masih muda udah galau ya, apalagi udah tua nanti ya. 10. Sakit gak sembuh-sembuh sudah. 10. Ternyata musibah ibu hanya 9 ya kan? Tapi seperti banyak ya. Coba 10 apa? Kecelakaan apa? Terbakar rumah, apa 10. Sekarang lanjutin Pak sampai 70 loh ya. 11. Ayo Pak, apa Pak? Istri nggak nurut, iya. Istri menyebalkan, sulit usaha. Ayo Pak. Anak nakal. 15 Pak. Ayo, ternyata musibah Bapak tidak lebih dari 5, betul nggak? Tapi seperti segudang, ya kan? Sedekah itu menolak berapa bencana? 70 bencana. Bahkan Anda kalau disuruh menyebutkan 70 bencana, Anda tidak ngerti bencana apa sih? Wow, betul nggak? 70 bencana. Makanya kalau masalahnya besar, sedekahnya jangan 2.000 rupiah, Pak. Saya menggalang sedekah untuk Syah, Masya Allah, untuk fisabilillah, untuk rumah tahfidz. 2.000, Pak, 2.000 rupiah. 5.000 rupiah, ya Allah, ini penyakit apa yang sembuh dengan 5.000 rupiah? Keluarkan sedekahnya, ini sedekah yang terbaik, infak terbaik ini ya, Bapak Ibu semuanya. Sedekah ini apa tadi? Menolak 70 bencana, menyehatkan kolbu. Sakit hati sedekah langsung sembuh ini. Coba aja. Kalau belum sembuh berarti belum besar, kurang besar. Kemudian ini adalah refleksi, gambaran cinta akhirat, kecintaan kepada akhirat ya, sedekah. Masya Allah, Masya Allah ya. Ibu boleh saya pinjam ininya, tasnya? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh saya lihat di sini? Boleh ya? Wah, Masya Allah. Ini ada uang 50 juta Pak ya. Ada emas 5 lempengan, ini 5 kilo sepertinya. Kemudian kredit card ada 3. Ada kunci-kunci. Wah, ini kunci-kunci gudang ibu ya. Kemudian ada juga banyak sekali ini. Ini harta ibu. Bayangkan ibu membawa harta ibu yang demikian. Tadi uangnya berapa? 50 juta. Bagaimana bawanya kira-kira? Ini kan? Ibu bawa begini kan, ya enggak? Ibu bawa kemana-mana. Ada orang mencurigakan sedikit, ibu ambil lebih kuat. Kemudian ibu mau wudhu, sholat zuhur. Ibu taruh di mana? Di depan. Ya kan? Betul nggak? Maaf ibu ya. Kemudian ibu sholat taruh di mana? Taruh depan. Ya kan? Allahu Akbar. Baru begitu ada yang lewat, dipindahin sama dia. Mata ibu kemana? Ikut. Betul nggak? Sholatnya begini. Itu dunia begitu, menyiksa. Ya. Sementara ibu sangat mencintai ini, dunia ini. Ya. Orang yang cerdas ibu tidak akan membawa dengan sendiri, tapi akan dititipkan kepada seseorang yang amanah, yang ibu yakin bahwa harta kesayangan ini sampai di surga. Ibu makasih ya. Oh belum ibu, maaf belum. Bagaimana kalau di dalamnya ada tasbih, Al-Quran, sejadah? Ibu bawa dengan ringan, betul nggak? Ibu bawa dengan ringan, ya kan? Ibu mau wudhu, ibu taruh di samping. Sholat pun taruh di sana. Ibu tidak berat, betul nggak? Seperti itu. Dunia ini membuat kita susah, tapi tetap ibu suka ya. Sekarang bapak dan ibu begini,
Baiklah kalau satu tas. Bagaimana kalau ibu punya 100 tas yang sama? Apa yang sebaiknya ibu lakukan? Ibu bawa sendiri atau dibawakan orang lain? Dibawakan orang lain. Bapak punya mobil 1, lebih baik bawa sendiri atau dibawakan orang lain? Bawa sendiri, baik. Bapak punya mobil 50, lebih baik bawa sendiri atau dibawakan orang lain? Bawa sendiri pasti. Iya, bawa sendiri itu jawabannya. Bapak punya mobil 1000, semuanya mewah, dibawakan orang lain atau bawa sendiri? Bawa sendiri pasti jawabannya. Itulah dunia. Padahal yang enak itu dibawakan orang lain. Saya nggak punya mobil, alhamdulillah belum dapat mobil. Tapi kemanapun saya pergi pasti ada mobil yang mau membawakan saya. Iya, mau ke bandara 4 jam dari Cibubur, datang tuh mobil biru, masih baru lagi ya kan, bawa ke Jakarta. Di situ sudah ada pesawat, padahal saya tidak punya pesawat pribadi loh ya. Tinggal tunjukkan HP, kode booking, langsung dia tahu. Oh iya, berapa kilo bagasinya Ustaz? Ya udah kasih. Sampai di Palembang sudah ada mobil yang nunggu di sana. Masya Allah. Bawa saya ke Jambi. Wallahi Pak. Balik lagi ke Palembang, ya kan? Terbang lagi ke Jakarta. Sudah ada yang nunggu di Jakarta, macam-macam mobilnya. Ada Bluebird, ada Express, ada Damri ya. Coba lebih enak bawa sendiri atau dibawakan? Dibawakan. Ya. Ibu punya 50 gudang emas. Ini baru sadar. Enak dibawakan atau bawa sendiri? Dibawakan. Kalau harta ibu disedekahkan, maka sama dengan menitipkan kepada dia, kepada Allah pada hakikatnya, untuk dibawakan sampai ke surga. Namun banyak orang yang ingin membawa hartanya sendiri. Dia mati tertindih sama hartanya sendiri. Penyakit kan? Coba kalau dibersihkan, ini akan menjadi ringan. Mobil ibu 2, Ustadz ini 1 buat dakwah. Luar biasa kan? Ruko Ustadz saya ada 5 Ustadz, 1 buat rehab hati Bandung. Gak bakal diterima, sudah ada Bandung ini. Setiap tempat Masya Allah Bapak, setiap tempat dimanapun Masya Allah, sampai di Eropa, di Singapura, itu ada yang menawarkan, Ustadz silahkan ruko saya untuk fisabilillah. Ini adalah gambaran bahwa sedekah ini akan menyucikan jiwa kita. Karena apa? Mengikis kecintaan kita pada dunia. Paham ya insya Allah ya? Jadi bagian daripada tazkiyatun nufus adalah sedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, "Da'u mardukum bisedekah." Obati penyakitmu dengan sedekah. Baik, selanjutnya adalah saum. Darut Tauhid Bandung. Jangan Darut Tauhid lah. Masjid Agung Bandung ya. Yang agak jauh. Bapak lihat di bulan Ramadan dia selalu penuh. Banyak orang mengaji, ada yang pakai speaker ya enggak? Banyak orang bawa Al-Quran dan lain-lain. Coba ketika bulan Syawal tiba, apa yang terjadi dengan masjid itu? Semakin luas. Ya kan? Meluas. Kalau Ramadan itu menyempit. Di Malaysia begitu Pak? Iya, sama juga ya. Baik. Apa yang terjadi Bapak di bulan Ramadan? Ada hadis yang sangat populer bahwa di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, diikat. Tapi di sini ada naroki atau mu'alij atau yang diruqyah, atau meruqyah bulan puasa. Reaksi nggak pasiennya? Reaksi. Itu betul. Kenapa katanya setannya diikat? Ibu, kita teliti hadis-hadis yang banyak ini, ternyata setan yang diikat di bulan Ramadan adalah setan-setan besar. Makanya setan-setan yang kecil tetap bereaksi saat diruqyah. Karena setan yang mengganggu Anda, setan-setan sihir, setan-setan kiriman, setan-setan hodam-hodam, itu adalah setan-setan kecil. Yang besar itu setan-setan yang menghalang kita sholat, setan-setan yang menghalang kita taat kepada suami, setan-setan yang mendorong kita melakukan dosa-dosa besar. Buktinya di bulan puasa, saat setan-setan diikat, kaki kita ringan menuju masjid. Dapat kabar bahagia kan? Apa kabar bahagianya? Setan sihir, setan yang kecil. Kabar bahagia kan? Baik. Saat saum di bulan Ramadan, setan-setan besar itu diikat sehingga kita punya kekuatan untuk melakukan syariat Islam dengan leluasa.
Betul tidak? Bagaimana agar diikat sepanjang tahun? Bisa nggak? Setannya bisa nggak? Berarti puasa sepanjang tahun. Salah bukan? Salah nggak? Salah. Allah tidak membebani kita dengan puasa sepanjang tahun. Ada puasa yang nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun. Tahu semua kan? Ramadan plus Syawal 6 hari. Maka sama dengan nilai puasa setahun. Melakukan nggak? Yang melakukan, alhamdulillah, setan Anda Allah ikat selama setahun. Yang tidak melakukan, ada amal lain yang setahap. Puasa yaumil bid. Bukan yaumil arafah, yaumil bid ya. Puasa di pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, 15. 3 hari itu Allah kalikan 10 ya. Maka hasilnya 30. Kalau tiap bulan artinya setahun plus Syawal plus yaumil bid. Kalau Anda mampu melakukan ini, maka setannya Allah ikat sampai 2017. Wow, udah 2 kali wow ini. Betul nggak? Sampai 2017, 2 tahun ke depan Allah ikat. Mau nggak? Tapi kenapa tidak banyak yang melakukan? Subhat kan? Nah, Bapak Ibu semuanya, orang yang sakit perbanyaklah saum. Nah, sekarang studi kasus lagi agar adil ya, agar adil dan tidak ngantuk. Ada seorang ibu yang sudah diruqyah di pelatihan kami 2, 3 atau 5 kali ya. Saya sudah hampir bosan melihat dia. Ya, bercanda ya. Kemudian dia berkata, Ustaz, tolong beri saya nasihat. Kenapa setan saya ini kuat? Bu, saya ulangi sekali lagi, tidak ada setan yang kuat. Yang ada itu kita yang jauh dari yang maha kuat. Maha kuat, Bu. Ya. Jadi lemahlah kita. Maka puasalah. Kebetulan ibu ini tubuhnya besar gitu ya. Saya sarankan dia puasa. 2 minggu kemudian Bapak, ibu ini datang lagi dan tiba-tiba kerasukan sambil berkata, Ustaz, keluarkan saya tidak kuat, Ustaz, tidak tahan, kaki saya lemas. Ibu ini sambil duduk. Kira-kira yang bicara ibu atau setannya? Setannya minta dikeluarin loh ke saya. Bukan ibunya minta dikeluarin setannya, bukan, setannya minta dikeluarin. Kira-kira mudah nggak kalau gitu? Mudah. Nggak usah bayar lah Bu kalau begitu. Gampang ini setannya. Ya udah, masya Allah Pak, puasa. Saya tanya, ibu puasa apa? Daud Ustaz, masya Allah. Baru 2 minggu. Mau nggak 2 minggu? Jangan pikir 2 minggu langsung keluar juga ya. Barangkali maksiatnya sudah 20 tahun, sudah berkerak, dosanya dan lain-lainnya juga harus lama juga Pak, harus terbayar. Masya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Saum itu membelenggu setan yang besar. Kalau setan yang besarnya diikat, maka setan-setan yang kecilnya ini tidak punya induk, tidak punya panglima. Setan panglimanya diikat. Dia ada tapi diikat. Setan-setan kecilnya Pak, penakut setan itu. Bapak lihatlah di video-video ruqyah saya, lucu setan itu. Imut-imut, mereka itu kecil-kecil. Kadang-kadang bikin rusuh ya. Karena apa, yang gedenya sudah diikat. Ya, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Puasa juga merupakan disiplin iman. Masya Allah ya, disiplin iman dan juga self punishment. Apa kira-kira self punishment? Menghukum diri kita sendiri. Banyak dosa, banyak puasa, nggak masalah. Seberapa kaya pun kita bisa menghukum diri kita dengan puasa. Baik, lanjutin nggak? Baik, lanjutin. Saum, umrah. Ya, ini ada studi kasus semua ini, insya Allah ya. Umrah ini adalah ibadah sunnah. Umrah ke umrah ini menghapuskan dosa, ya, menghapus dosa. Dengan umrah, dengan mengunjungi Baitullah di Al-Haram, mengunjungi Nabawi, Al-Aqsa, Masjid Kuba, Arafah, Jabal Rahmah, Jabal Al-Nur, melihat gimana tandusnya Arab Saudi, melihat bagaimana terjalnya Gua Hiro, sholat di Masjidil Haram, sholat di Nabawi, sholat di Kuba. Masya Allah, membuat jiwa kita terbasuh, membuat kita rindu ingin kembali ke sana. Ya Bapak Ibu semuanya, rindu yang tidak tertahan, rindu yang terus terikat. Ini akan menyucikan jiwa. Dalam bahasa Arab, umroh itu adalah piknik atau wisata hati, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disebut dengan rihlah. Kalau kita tidak mampu umroh, maka
berjalanlah. Lakukan perjalanan fisabilillah. Ya, perjalanan dakwah, mengunjungi saudara yang sakit, menjenguk, itu akan menyucikan jiwa. Tazkiyah kan? Ya. Bagaimana kalau tidak punya uang? Umroh kan 30 juta, Ustaz. Saya jangankan buat umroh, buat makan aja susah. Bagaimana caranya? Bisa umroh tiap hari. Ada yang tahu caranya? Salat berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, salat 2 rakaat, salat syuruk atau salat isyraq, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Itu hadis sahih dari At-Tirmizi, disahihkan Syekh Al-Albani. Ada koreksi hadis pada sanadnya, ada sanad yang lemah, bukan hadis yang lemah. Dikuatkan oleh Sahih Bukhari meskipun tidak disebutkan pahalanya demikian. Ibnu Taimiyah pernah sholat bersama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya, dan lalu melakukan ini. Kemudian setelah sholat dia melihat ke belakang muridnya. Ini muridnya yang menceritakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang terkenal. Beliau mengatakan, inilah yang aku lakukan setiap hari, kata Ibnu Taimiyah. Kalau aku tidak melakukan ini, maka aku tidak punya kekuatan sepanjang hari. Ini seorang ulama loh Bu ya. Jadi ulama ini mengatakan bahwa zikir pagi dan melakukan ini sampai matahari terbit lalu saya sholat 2 rakaat, sholat awal duha, ini kekuatan saya seharian. Jadi maknanya seperti sarapan bagi jiwa. Saya coba lakukan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata memang beda ketika mampu melakukan ini dan tidak mampu. Suatu saat saya sibuk, suatu saat saya ada luang waktu, saya lakukan ini. Masya Allah Pak, zuhur itu ringan, asar pun ringan, maghrib ringan, isya ringan, tidur lelap, bisa bangun malam, bisa bangun subuh harinya. Inilah yang dimaksud dengan sarapan bagi jiwa. Masya Allah, makanya Allah letakkan pahalanya seperti umrah dan haji yang sempurna. Namun banyak orang yang melalaikannya. Pagi-pagi lari pagi, pakai celana segini, katanya itu kekuatan. Untuk apa? Tubuhnya kuat, jiwanya rusak. Kena sihir tumbang dia, kena ujian sedikit tumbang dia. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, ini kekuatan kita dengan zikir pagi. Baik, selanjutnya promosi juga sedikit. Tahun depan saya adakan juga umroh bersama Rehbati. Jadi saya sendiri yang bimbing insya Allah. Dan di situ ada program. Jadi nanti sebelum berangkat diterapi dulu begini, tazkiyah, terapi. Kemudian juga di sana ada terapi, di Masjidil Haram ada terapi juga, di Nabawi juga. Saya bimbing juga nanti ke situs-situs tertentu di Eropa, di Gua Hiro. Jadi barangkali yang sudah merencanakan, bolehlah nanti ada kontak personnya untuk umroh bersama tiap bulan insya Allah. Bagi yang punya masalah-masalah berat ya kan, cobalah sisihkan untuk perjalanan rihlah. Baik, selanjutnya bisa dicek di Facebook saya ya. Berikutnya ada taubat. Bapak dan Ibu semuanya, ini makin panas ini, makin mengerucut materinya. Mohon simak baik-baik, karena kalau sekali saja Anda mengantuk, Anda akan lepas. Tadi di mana ya sambungannya? Begitu ya Bapak Ibu. Dan kalau memperhatikan dalam rekamannya itu nanti nggak tahu kapan. Ya, perhatikan. Taubatan nasuha. Ini juga salah satu cara untuk melakukan ruqyah. Maaf, salah satu metode untuk menyembuhkan jiwa sebelum ruqyah. Jadi bukan metode taubat ruqyahnya. Taubat dulu baru ruqyah. Ini adalah metode yang mutlak yang harus dilakukan pada pasien yang mau ruqyah. Bapak Ibu semuanya, taubat yang mana? Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat sambal. Taubat sambal lada pisan, besok makan lagi. Itu bukan taubat sambal. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Mari lihat ke depan. Saya punya satu gelas yang sudah saya isi setengahnya dengan air bersih, seperti Bapak Ibu lihat. Kemudian dari atas ini muncul selang yang saya tahu dari mana. Kemudian menitikkan beberapa titik tinta, 7 titik tinta hitam. Apa yang terjadi dengan air? Keruh, terkontaminasi, betul. Kemudian selang atau pipa tinta ini semakin besar sampai dia memenuhi gelas saya.
Jadi ada setengah air bersih, setengah tinta, yang kesemuanya bercampur menjadi pekat. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah gelas saya satu-satunya, cerminan jiwa kita. Tidak mungkin saya pecahkan saja kacanya biar ramai, tidak begitu ya. Karena memang hanya satu-satunya. Atau saya buang saja, tidak mungkin juga, karena hanya satu-satunya. Bagaimana caranya agar air saya murni kembali dan bisa saya minum? Saya tanya kepada Bapak Ibu. Pertama, apa yang harus dilakukan? Nah, baik, macam-macam pendapat kan? Jawaban yang benar adalah putuskan dulu pipa selangnya, pipa yang tinta tadi, ya kan? Baru isi dengan air yang banyak. Pak, jangan dibuang Pak airnya, isi dengan air yang banyak. Kan pertanyaannya adalah bagaimana memurnikan air ini tanpa memecahkan gelasnya, tanpa membuang? Adalah dengan menambah air putih sebanyak-banyaknya dan memutus terlebih dahulu aliran selang hitamnya. Inilah cerminan kolbu kita. Kalau kita ingin taubatan nasuha, ingin membersihkan jiwa kita dari kotorannya, dengan harapan nanti mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya kan, mengembalikan hati kita pada fitrahnya, pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan siklus maksiatnya. Jangan kita memperbanyak amal juga memperbanyak maksiat di satu sisi. Ini tidak akan berhasil. Anda yang kena sihir, yang punya masalah dengan gangguan setan yang terlihat dalam tanda kutip penyakit, maka pertama putuskan siklus-siklus maksiatnya. Pasti semua roki menyarankan demikian. Ini gambarannya. Putus siklus maksiatnya, menyesalah dengan sekuat-kuatnya, perbanyak amal-amalnya. Amal-amal yang besar, sedekah yang ekstrim, biru walidain. Tahu biru walidain? Berbakti kepada ayah dan ibunya. Jangan ayah dan ibunya dimusuhi. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mau sembuh? Datang-datang, Ustaz, ayah saya begini. Ibu saya begini. Mereka musyrik, Ustaz. Begini. Jangan awali dengan kalimat-kalimat demikian. Ustaz, ayah saya tukang riba, ibu saya tukang ngomongin orang, begini begitu. Akhirnya saya sakit. Bagaimana dia akan sembuh? Ya. Jadi pertama adalah lakukan amal-amal besar termasuk biru walidain. Minta maaf kepada ayahanda dan ibundanya sambil menangis, mengakui bahwa aku dahulu lahir dari perutmu, ibu. Aku menjadi besar karena keringatmu, Pak. Lalu berikan, sisihkan harta kita kepada dia kalau dia membutuhkannya. Kadang-kadang orang tua kita tidak butuh harta. Betul nggak, Pak? Kadang-kadang orang tua kita hanya butuh disapa sebulan sekali. Jangan sampai dia SMS kita abaikan beberapa hari. Jangan sampai dia kebingungan bagaimana menghubungi anak saya. Saya datangi ke rumahnya sedang keluar kota, ya kan? Luangkan waktu untuk bicara dengannya, meskipun hanya 1 jam sehari, sebulan. Luangkan waktu. Kita banyak waktu untuk bicara dengan klien kita. Sudahkah kita ngajak orang tua kita bicara? Bapak butuh apa? Betul? Ibu butuh apa? Jangan sampai ayah kita dimusuhi. Jangan sampai ayah kita dimusuhi, ibu kita dimusuhi sama kita. Biru walidain, Bapak dan Ibu semua. Ini adalah amal-amal yang besar untuk menembus apa? Kesalahan-kesalahan. Salah satunya ini setingkat jihad fisabilillah. Setingkat jihad fisabilillah. Besar sekali pahalanya. Ya. Kemudian mengubah lingkungan. Setiap habis pelatihan saya buatkan grup-grup WhatsApp, BBM, Facebook, ya. Tujuannya apa? Menghimpun Bapak Ibu semuanya dalam satu komunitas yang baik. Kita bergabung dengan orang-orang yang positif agar kita kebagian positifnya. Seperti itu ya. Taubatan nasuha tentu saja membersihkan hati kita, melepaskan jubah-jubah masa lalu kita. Selanjutnya adalah muhasabah, perjalanan ruh. Kita lihat kembali perjalanan kita yang lalu, dari alam ruh ke alam rahim, kemudian alam
dunia saat ini, kita tidak akan lama. Lihat usia masing-masing. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 40 tahun. Coba yang 40 tahun. Renungkan, lama atau sebentar 40 tahun itu? Ada yang tahun ini sudah 40? Bapak? Ada yang sudah 40? Ada yang sudah 40 tahun? Atau 41 tahun? Berapa Pak? Maaf 41 tahun. Iya baik. 41 tahun ini menurut Bapak lama atau singkat? Singkat. Singkat, betul. Ada yang 40 tahun lagi? Bapak sudah 40 ya? Masya Allah. Boleh saya sapa sedikit? Maaf. Ini luas ya ruangannya ya, Masya Allah. Bapak lahir tahun berapa? 1971. 71 ya, artinya sudah 40 tahun. Bapak 40 tahun ini cepat atau lama? Cepat. Baik, dua orang sudah cepat. Sekarang saya minta yang 30 tahun. Coba angkat tangan, Bapak. Ada yang sudah 30 tahun? Baik, Bapak. Cepat atau lama pas 30 tahun itu? Cepat. Ada yang sudah 50 tahun? 51, Masya Allah Bapak. Boleh bertanya, Bapak 51 tahun. 51 tahun Bapak, cepat atau lama? Cepat sekali Pak. Cepat sekali. Baik, sebentar. Saya tanya yang paling senior di ruangan ini, Pak Nasrullah dari Kanada Bapak. Bapak 61 tahun, menurut Bapak cepat atau lama? Saya 64. 64. Cepat. Cepat sekali. Cepat sekali. Cepat sekali. Baik. Saya 29. Kalau dibuang ini barangkali jadi 21 lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu, 29 tahun bagi saya sangat cepat. Pak Nasrullah 64 tahun sangat cepat. Beliau yang 41 mengatakan sangat cepat. Beliau yang 40 mengatakan sangat cepat. Beliau juga demikian. Coba lihat usia Anda. Berapa sekarang? Tidak usah dijawab. Jumlahkan dengan pikirkan dulu cepat atau lambat. Ada yang merasa lambat nggak? Coba angkat tangan biar saya permak. Usia kita itu berlalu sangat cepat. Ya. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, mengatakan bahwa akhirat itu akan lebih cepat dari yang engkau pikirkan. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Kita sudah merasakan usia ini sangat cepat. Kita bayangkan sekarang Allah tambahkan usia sejumlah saat ini. 40 tahun berarti jadi 80. Pak Nasrullah 64 plus 64 Pak. Jangan terlalu dipikirkan berapa hasilnya. Usia masing-masing. Kira-kira seandainya Allah berikan usia yang sama sebanyak usia kita yang sekarang, itu akan berlalu cepat atau lama? Akan sangat cepat, dan itu akan sebentar. Maka mari muhasabah usia kita. Bapak Ibu semuanya, kemarin baru saja kita pakai celana merah, baju putih. Sekarang sudah biru. Sekarang sudah ospek. Baru aja kemarin disertasi, kita bingung nyari dosen pembimbing. Sekarang sudah pensiun. Baru kemarin kita kerja, sekarang sudah mau resign. Cepat sekali dunia ini berlalu. Maka ini adalah muhasabah. Ini juga akan menyucikan jiwa. Setiap air mata yang menetes itu menyucikan jiwa kita yang kotor. Ya. Kemudian kubur, alam mahsyar, maksiat lahir batin yang pernah kita lakukan, baik tubuh kita, baik hati kita, niat dan tujuan kita diciptakan untuk apa? Sudahkah kita memenuhi tujuan penciptaan? Kemudian kemaksiatan yang kita lakukan, kehilangan waktu disebabkan oleh maksiat, sudahkah kita merenungkannya? Sudahkah kita merenungkan maksiat-maksiat yang pernah kita, sudahkah kita merenungi setiap nikmat yang kita gunakan untuk maksiat? Banyak sekali nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Yang selanjutnya adalah menikah. Menikah pun menyucikan jiwa. Kenapa demikian Bapak Ibu semuanya? Menikah itu menyempurnakan setengah agama. Sepakat nggak ini? Sepakat. Artinya yang belum menikah agamanya masih sepotong. Mau nggak Bapak Ibu masuk surga sepotong? Mau kan? Makanya segera-segera menikah. Menikah ini menyempurnakan setengah agama.
melipat gandakan pahala, Masya Allah. Dan juga banyak sunnah-sunnah yang menggoda. Ini yang jomblo diam aja nih. Dalam pernikahan itu ada sunnah-sunnah yang menggoda. Sekali lagi yang belum punya pasangan tutup telinga. Meremas tangan istri kita, menggugurkan dosa-dosa. Betul nggak? Menggugurkan dosa itu. Kalau pacaran itu jin. Nah, nambah dosa kan? Ini menggugurkan dosa. Menatap wajahnya, menyuapinya, membangunkannya di malam hari atau kita yang dibangunkan. Kemudian apa lagi? Tidur bersamanya. Ya, itu adalah sedekah. Sedekah setiap malam tidak masalah. Semakin banyak anak, semakin banyak berkah. Masya Allah, tahun lalu saya di sini bersama istri masih 4 bulan. Sekarang saya di sini lagi, Masya Allah, sudah lahir dan sudah 4 bulan lagi yang di dalam. Banyak anak, banyak berkah, Bapak dan Ibu. Tidak susah menikah itu. Sebelum menikah saya tidak mampu kirim uang ke orang tua. Setelah menikah, alhamdulillah, semakin luas. Dahulu saya berpikir kalau menikah saya tidak bisa kirim ke orang tua. Bahkan setelah menikah itu rezeki semakin banyak. Subhanallah, ya. Syaitan akan menghalang manusia dari pernikahan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, jangan lama-lama ya menjelaskan ini. Takut tergoda nanti ya. Selanjutnya jihad fi sabilillah, ya, membela agama dengan darah dan harta kita. Sebelum ruqyah sore saya serukan untuk sedekah bagi saudara-saudara kita di Syam. Setidaknya itu adalah tanda bahwa kita ingat mereka. Seandainya kesulitan-kesulitan di negeri sana tiba di negeri ini dan kita bernasib sama, kita pernah berdoa dahulu dengan uang kita. Ya, sediakan uang terbaiknya nanti. Ya, baik. Selanjutnya adalah zikir. Perhatikan. Saya khawatir benar-benar diculik setan yang mengantuk ini. Perhatikan. Zikir bisa dengan lisan, bisa dengan kolbu, bisa duduk di majelis ilmu, bisa zikir pagi, petang, dan malam, ya. Bisa juga dengan baca Al-Quran, mentadaburinya, tilawah, murojaah, ya. Mendengarkan murotal, membaca tafsirnya, juga dengan ruqyah syar'iyah. Jadi sudah paham ya koneksinya ini. Pertama, apa itu kotoran jiwa? Bagaimana mensucikannya? Ternyata dengan amal-amal hati yang pertama, akidah.